Iya, malah bingung. Udah ngerol bingung. Sudah Seperti di sini kan ada 7 program pembiasaan anak hebat. Iya. Lah. Ya, Jadi kalau hari Minggu itu saya sudah merasa gelisah karena pasti disuruh ke sawah. Ya, pada waktu itu ya sepertinya berat sekali. iyalah Pak. Iya. Tapi ternyata manfaatnya saya tahu setelah tua seperti itu. Oh, ternyata bapak saya benar dulu. Jadi kita kayak ngejar nilai gitu. Cocok Pak, bener jadi ketua OSIS panutan banget. Iya, Dan alhamdulillah. kebetulan Ananda ini kemarin menjadi pengurus OSIS di Forum OSIS Banjarnegara. Tepuk tangannya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Haksa Waalaikumsalam. Lovers. Jumpa lagi di ruang Capsek. Ruang kepoin dunia sekolah. Oke. Episode 2. Hari ini saya ditemani oleh Pak Cesa. Asik. Biar ngobrolnya lebih santai ya Pak. Oke, boleh. Karena narsum kita hari ini tuh Ngeri-ngeri sedap, Bu. takutnya meleng sedikit potong gaji. Ya, nanti kita akan ngobrol beberapa menit ke depan tentunya dengan narsum yang lebih menarik lagi. Ada 2 nih ya Pak ya. Ya, ada Diambil 2. Dari Satu di bagian guru. ya, kemudian satunya nanti ada murid. perwakilan dari siswa. Iya bener. Tapi bentar Bu. Kayak gitu tuh kita emang mau bahas apa sih? Temanya nih, Iya. karena kita ada Ini kan ada bapak satu murid nih. Iya, Emang kita mau bahas apaan? berarti enaknya membahas kebiasaan. Remaja. Nah, That's cocok. good. Ya, oke lah. So, don't go anywhere, tetap di sini, tetap di ruang Capsek. Karena nanti obrolannya lebih seru lagi ya Pak Cesa ya. Bener sekali, obrolannya bakalan lebih menarik. Karena kita kedatangan langsung dari yang punya atau yang memimpin sekolah, ya kan? Bukan yang punya tapi yang memimpin. Nanti nanyanya jangan yang susah-susah Pak. Oke, siap lah. Bentar lagi tanggal 17 loh Pak. Wah. Ini mungkin boleh langsung kita undang Oke, aja ya. Oke. Bintang tamunya yang pertama Bintang ini. tamu yang pertama ada Monggo beliau Bapak Nanang Kosim selaku Kepala Sekolah SMK HKTI 1 Purworejo Kelampok. Tepuk tangannya dong. Selamat datang Bapak. Langsung deredek suaranya. Disesuaikan saja Pak. Siap. Ini Pak Nanang ini. Mungkin Ini di ruang Capsek ya Pak, bukan ruang Capsek loh Pak. Kalau ruang Capsek kan ruangannya Bapak. Kalau ini sebenarnya ruang Capsek itu ada awal mulanya itu tetap ada ceritanya. Oh, iya. Mau diceritakan sekarang Pak Cesa? Ya mungkin boleh Iya. diceritain ya Bu. Iya. Ini pertamanya asal mulanya Pak, kenapa kok kita ini ruang kepala sekolah? Pertamanya ruang kepala sekolah namanya. Cuman terlalu formal ini kalau ruang kepala sekolah, mending ruangan apa sih yang rada singkat, padat, jelas. Terus Bu Aprilia bilang, ruang Capsek aja, ada singkatannya, apa Bu? Kepoin dunia sekolah. Khususnya di Haksa loh Pak. Khususnya di Haksa ini ya. Nah ini kita sekarang kedatangan Pak Nanang Kosim. SPDMM. Ya, SPDMM. Ini SPDMM itu apa Pak? Boleh dijelasin Pak? Pak CSI. Sarjana pendidikan, Sarjana Pendidikan, MM-nya Magister Manajemen. S2. Berarti sudah S2 ya. Iya, S2. Artinya apa Bu? Apa? Harus belajar. Kok bisa? Ya iya, mau jadi kepala sekolah harus S2 loh Bu. Oh, Iya kan, sampai MM loh. sampai MM ya. Iya, Magister Manajemen. Manajemen. Nah gitu. Lanjut. Nah ini Pak, kita sebenarnya di sini itu mau ngobrol aja sih. Enggak terus yang serius-serius ya Pak. Jangan terlalu serius. Iya. Saya juga takut nanya serius sama Bapak. Iya, siap. Ya gini Pak, ini kan tadi saya ngobrol sama Bu April mengenai remaja, aktivitas remaja. Ini apalagi nih, sekarang lagi, ini teman-teman yang belakang kira-kira ini upload kapan Bapak Wahyu?
Kapan? Bulan Ramadan minggu ini ya. Ya, minggu ini ya. Berarti minggu ini masih di bulan Ramadan ya. Nah, ini kan berarti aktivitas remaja Pak di bulan Ramadan khususnya. Dan lebih meluas lagi mungkin aktivitas di luar dari Ramadan juga boleh dijelasin nih Pak. Kira-kira apa aja yang boleh dilakuin, yang harus dilakuin sebenarnya yang bagus tuh remaja itu seperti apa? Ya. Di Terima sekolah kasih. apa di luar sekolah nih? Yang pertama mungkin di sekolah dulu ya. Oke. Di luar di sekolah dulu Pak. Yang jelas yang pertama ketika menjelang di bulan puasa ini itu ada momen-momen yang sangat bagus untuk membentuk karakter. Oke. Untuk karakter. Yang pertama kalau di dalam sekolah itu kan memang ada proses pembelajaran yang dimulai dari di awal itu sudah sifatnya agamis. Karena di kami itu ada istilahnya di jam ke-0 itu sudah pengajian terlebih dahulu. Oke, ya. Pengajian terlebih dahulu. Kultum. Ya. Tausiah. Itu. Tausiah. Itu di jam ke-0 khususnya untuk di bulan Ramadan ini seperti itu. Nah, tapi kegiatannya nih Pak, maksudnya kalau dari itu kan dari sekolah nih Pak, kegiatan tausiah nih. Kalau dari anaknya sendiri, misalkan mau harusnya tuh seperti apa sih? Kalau anak otomatis ya yang pertama ya harus mendengarkan. Ya. Tapi sebenarnya tidak hanya mendengarkan saja ya harus mengamalkan Ya, seperti benar. itu. Kalau sudah mengamalkan otomatis nanti menjadi kebiasaan. Lah untuk menjadi yang kebiasaan ini yang biasanya butuh waktu yang Ya, proses yang Itu- cukup lama. Itu seperti di Jepang ada Pak. Jadi ada kebiasaan Jepang, saya kurang tahu namanya, tapi ada di Jepang itu kebiasaan yang dimana orang Jepang itu akan meluangkan setiap hari di waktu yang sama itu paling enggak 1 sampai 5 menit, misalkan katakan 24 jam di jam 9 pagi gitu. Jam 9 pagi mau ngapain katakan? Jam 9 pagi itu baca buku 5 menit aja. Dan itu dilakukan terus nanti Continue. lama-lama kebiasaan Pak. Nah itu yang menjadi mungkin powernya orang Jepang, disiplin itu di situ. Iya. Ya karena faktor pembiasaan itu akhirnya jadi merasa terbiasa. Nggih. Nah kalau sudah terbiasa otomatis membentuk di karakternya seperti itu. Iya, sudah pasti. Seperti di sini kan ada 7 program pembiasaan anak hebat. Iya. lah. Ya. Anak Indonesia Itu hebat. itu apa sih Pak? Saya malah baru tahu tuh Pak. Oh gitu ya. Ada 7 pembiasaan anak Indonesia hebat. Sebenarnya hal itu sudah kita lakukan. Cuma kadang belum sadar juga seperti itu. Yang pertama ya, kalau orang tua sih mungkin sudah terbiasa ya. Iya, iya. Pertama bangun pagi. Bangun ya. pagi itu sudah, berarti Bangun kan. pagi sudah Bangun belum? pagi. Seperti itu. Bangun pagi jam Tapi Bangun pagi. tapi sebentar. Tapi itu pertanyaan. Bangun paginya jam berapa? Bangun Pak? pagi ya sebelum sholat subuh Sebelum jelas sholat ya subuh. berarti ya jam 4 atau setengah 5 seperti Ya. itu. Itu. Jadi dua nih Pak. harus bangun pagi Itu nih. yang kedua kan setelah bangun pagi ya beribadah seperti itu. Ya sholat subuh bagi yang beragama Islam seperti Ya, itu. benar. Kalau yang beragama lain ya mungkin menyesuaikan seperti itu. Ya. Nah terus yang ketiganya adalah berolahraga. Olahraga. Ya mungkin kalau pagi tidak bisa, Bisa ya sore. bisa sore atau Ya. apa. Ini paling berat nih. Nggak cuma anak doang nih. Ini Ya, orang tua aja. Susah banget buat olahraga. Ya kalau orang tua nyapu seperti itu. Olahraga, Padahal Pak, kan makan, olahraga orang mulut. tua itu kan role model ya Pak. Iya. Malah orang tuanya yang nggak pernah olahraga. Sebenarnya olahraga itu bisa dilakukan dengan cara apapun. Menyapu Ya, betul. bisa, ya kan.
yang paling gampang. Bolak-balik dari kamar ke dapur, dari dapur ke ruang Itu nanti tamu. kayak orang gabut malah. Kalau Ya kan, bolak-balik gitu. nah ibu-ibu kan pagi-pagi kan sibuk sarapan gitu Iya kan sih, ya Pak iya, Nanang. iya. Di dapur kan olahraga tuh, goreng Iya, endok iya. kan olahraga. Ya, ngocok telur. daripada main HP ya Bu, biasanya bangun pagi ada yang ngecek HP ya kan kayak kita sebenarnya ya bener gitu. Untung kita udah bukan remaja. Iya benar. Terus apa lagi nih Pak selain keempat. olahraga? Yang keempat adalah makan yang bergizi. Makan yang bergizi. Artinya gini, kalau anak itu makannya bergizi, otomatis untuk bekerja, untuk belajar, untuk mengingat itu lebih powernya lebih ada dibandingkan dengan mungkin yang dalam tanda kutip kurang mampu itu kan. Artinya energinya mungkin kurang seperti itu ya. Kalau hanya makan hanya satu jenis saja itu kan energinya kurang. Makanya istilahnya harus 4 sehat 5 sempurna. 4 seperti itu. sehat 5 sempurna. Sempurna. Sebenarnya ini juga masuk ke kebiasaan sarapan sih. Kalau anak sekarang itu kan jarang banget mau sarapan. Iya benar. Mereka pagi nggak sarapan. Nanti di sekolah jajannya pentol, seblak, sing pedes-pedes gitu kan. Itu malah jadi bikin nggak sehat tuh. Seringnya kalau misalnya itu mungkin baiknya membawa bekal. Iya itu buat orang tua itu ya, khususnya pesan-pesan buat orang tua itu lebih Jangan baik. malas-malas membuatkan bekal Iya anak-anak benar kita. tuh, karena ini juga termasuk di 7 kebiasaan Anak Indonesia, Indonesia hebat. hebat. Nah itu dan program dari Bapak Presiden kita juga kan makan Iya, makan gratis. bergizi. makan gratis kan. Makan gratis. Artinya makan itu kan memang sebegitu pentingnya untuk menambah tenaga, kedua mungkin untuk kita kita dalam belajar itu lebih nyantol. Karena punya tenaga Iya. dari makanan itu Iya ya. benar. Nah ini tadi masih berapa? Baru 5, kurang 2. Kurang 2 Pak. Selanjutnya apa nih Pak? Pokoknya kita Contekannya dong boleh. Terus yang Enggak. berikutnya adalah istilahnya rajin belajar, Pak. Rajin belajar. Karena Gemar dengan belajar. gemar belajar, karena dengan belajar otomatis ilmu pengetahuan mereka jadi tambah. Gitu. Karena di target 7 pembiasaan ini kan sebenarnya targetnya itu nanti di tahun 2045. Yang harapannya adalah generasi kita itu sudah menjadi generasi yang emas. Gitu. Generasi emas, benar-benar di puncaknya generasi seperti itu. Makanya kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, tidak mungkin akan menuju ke generasi emas seperti itu. Kira-kira Makanya nih, Pak. program dari Menteri Bapak Presiden itu sudah luar biasa. Iya benar sih. Tapi kira-kira nih Pak, kalau Bapak nih kan kita tadi Pak Nana ngomong Indonesia emas. Bayangannya Pak Nanang, kira-kira bagaimana nih Indonesia nih? Apakah bisa 2045 menjadi Indonesia emas, gold medal? Pensiun lah aku Pak. Kalau- Jadi pengganti, generasi pengganti Bisa. para pensiunan. Ya bener. Kalau kami di dunia pendidikan itu sangat optimis sekali. Ya. Apalagi dengan program-program yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan khususnya, ya salah satunya ini, ya termasuk ada 7 pembiasaan anak Indonesia hebat, terus ada gerakan sekolah sehat. Gerakan Gerakan sekolah sekolah sehat. sehat. Gerakan sekolah GSS. sehat GSS itu Iya. juga sangat penting sekali seperti itu. Di SMK HKTI sudah melaksanakan. Di SMK HKT 1 alhamdulillah sudah berjalan sudah 1 tahun lebih untuk gerakan sekolah sehat ini. Itu. Ya baik sehat di lingkungan, sehat di luar lingkungan seperti itu. Iya sih. Anak-anaknya juga sehat, terus termasuk pelaksanaan olahraga, senam seperti itu. Nih, tuh buat teman-teman tuh yang nonton nih, mana nih kameranya ini apa ini? Buat Haksa Lovers. Ya, buat Haksa Lovers nih. Lovers. Nih HKTI 1 aja sekarang sudah mencanangkan 7 kebiasaan itu ya. Iya. Iya kan? Mm-mm. Jadi yang di luar GSS-nya juga udah. Ya, GSS-nya juga udah. Ini masih 6 ya, Bu? Baru kurang 6, 1 ya? kurang Oh, ya 1. berarti diselesaikan dulu aja, Pak. Ya, yang berikutnya adalah bermasyarakat ya. Oh, kayak Bermasyarakat. sosial gitu nggak Pak? Iya, kayak hidup sosial. Karena dengan bermasyarakat, kalau anak-anak ya
misalnya di kegiatan di lingkungan sekitar, di rumah, ya ikutlah seperti itu. Karena dengan mengikuti di kegiatan kemasyarakatan ini, itu otomatis akan menanamkan jiwa tanggung jawab seperti itu. Tanggung jawab, disiplin, dan bisa menghargai perbedaan seperti itu. Itu yang sangat penting sekali. Karena tidak semua anak itu mampu istilahnya menghargai perbedaan seperti itu. Apalagi zaman sekarang yang sudah zaman seperti ini. Makanya nek dulu itu orang tua mesti gojeh nggih. Orang tua saya Pak maksudnya. Gojeh siapa, Bu? Gojeh itu cerewet. Serawung bocah iki kudu serawung gitu kan. Serawung berarti kita ikut maksudnya bukan ikut campur apa sih? Bareng-bareng gitu nek misalnya ada kegiatan di RT apa di desa gitu ikut berpartisipasi gitu. Berarti itu sama aja yang harus ditanamkan adalah kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial. Ya. Kecerdasan sosialnya itu sekarang sangat penting harusnya ya Pak. Betul, sangat penting sekali. Kalau di tempat saya itu biasanya ada istilahnya hitoban, ya latihan pidato lah seperti itu. Itu biasanya ada itu kalau remaja di tempat kami. Itu tujuannya sebenarnya penting sekali menurut saya itu sangat penting sekali karena benar-benar melatih anak untuk bermasyarakat seperti itu. Tempatnya Pak Nanang kayak gitu Pak melakukan ada di setiap justru kegiatannya di malam minggu itu ada istilahnya khitobah seperti itu. Udah memang rutinitas Sudah berjalan. tuh bisa Saya dicontoh. remaja dulu itu sudah berjalan. Iya bisa dicontoh tuh Itu buat kegiatannya. kegiatan di luar ya. Terus ini Pak kan Pak Nanang kan pasti pernah muda nih Pak. Ya Pak pasti pernah muda. Saya mau Kayak lagu ini siapa ya pernah muda gitu. pernah muda. Masih muda loh padahal. Masih muda. Pak Nanang masih muda sih. Itu kayak pasti muda sih. Nah kalau Pak Nanang dulu waktu zaman SMA nih, waktu sekolah nih, kegiatannya ngapain aja kalau boleh tahu Pak? Kalau saya itu kan berasal dari keluarga petani ya. Keluarga petani yang pembiasaannya pada waktu itu suruh kerja. Itu memang suruh kerja. Ke sawah gitu Pak, ikut gitu. Ikut ke sawah. Jadi kalau hari Minggu itu saya sudah merasa gelisah karena pasti disuruh ke sawah seperti itu. Karena suruh membantu orang tua. Tapi dari kebiasaan-kebiasaan bekerja itu ternyata saya sadarnya setelah tua, oh iya ternyata orang tua itu mengajarkan anak untuk bekerja itu sangat bagus sekali seperti itu. Ini kudu di bold. Iya, Cepat seperti sekali itu. bener. Soalnya anak sekarang aja nek misalnya mamanya minta tolong, Mbak, minta tolong dong buangin sampah. Nantilah. Iya, ya seperti itu. Makanya menurut saya salah ketika orang tua membiarkan anak untuk tidak bekerja itu salah seperti itu. Harus diajari bekerja. Berarti memang harus dipaksa Pak. Harus dipaksa. Memang pertama itu sepertinya tidak mau ya. Tapi kalau lama-kelamaan anak itu sudah terbiasa. Bener sih. Walaupun mulai dari yang ringan dulu di Dimulai rumah, dari nyapu. suruh nyapu apa ya. seperti itu. Enggak langsung bekerja ngasilin duit enggak. Enggak, maksudnya itu Tetap mereka disuruh di sekolah belajar bekerja Iya. maksudnya seperti itu. Berarti dari kecil aja Pak Nanang udah ya kan belajar untuk gimana caranya bekerja. Ini sebenarnya sama nih Bu konteksnya Bu, sama kayak kita di sini nih. SMK HKTI 1 yang Paksa dimana bisa SMK HKTI 1 itu kan sekolah kejuruan ya. Betul. Oke, di mana di dalam SMK HKTI 1 itu murid-muridnya memang dicetak untuk siap bekerja. Siap Siap bekerja. bekerja. Iya. Sesuai dengan misi Sesuai kita dengan ya. Pak. misi kita dan kita juga Tagline kita. Tagline kita Haksa bisa Haksa kerja. bisa kerja. Haksa bisa kerja. Dan ada tempatnya nih, ada wadahnya di Haksa yang bisa menyalurkan alumnusnya bekerja. Ya. Kayaknya perlu deh ini dipanggil besok Pak ini. Sebentar. Iya. Kemudian kita ngomong sama viewers dulu. Oke, Ya kan ngomong dulu. Kira-kira kita mendingan bahas apa nih habis Iya, ini? tema apa di episode berikutnya? Silakan tinggalkan ke kolom komentar. Nih, terutama murid-murid SMK HKTI 1, ya kan? Mau bahas apa nih kira-kira nih yang lebih menarik lagi? Ini kepala sekolah udah kita undang nih ke sini. Iya. Ya kan? Besok siapa nih? Ya kan?
Terus ada satu lagi. Gimana Pak? Ada satu lagi yang pemaksaan orang tua yang saya baru sadar sampai sekarang. Gitu. Jadi bapak saya dulu itu tidak membolehkan saya keluar malam sebelum ngaji sampai menjelang isya. Oh, Berarti maghrib harus di rumah. Harus di rumah seperti itu. Kalau maghrib sudah di rumah. Karena kebetulan yang ngajari ngaji itu adalah bapak saya seperti itu. Jadi memang benar-benar dipaksa. Ya pada waktu itu ya sepertinya berat sekali. Iyalah Pak. iya. Tapi ternyata manfaatnya saya tahu setelah tua seperti itu. Oh, ternyata bapak saya benar dulu pada waktu itu kan memang saya merasa dipaksa pada waktu itu. Berarti Pak Nanang jam 6 ngaji sampai isya Pak. Sampai isya. Setelah itu keluar. Setelah isya Belajar. baru belajar. Belajar. Atau diperbolehkan kalau mau bermasyarakat ya silakan. Main gitu? Main enggak? Main boleh silakan. Sampai jam 4 pagi. Ya enggak. Jadi ingat Pak, kurang satu loh tadi Pak, 7 kebiasaannya Pak. Cepat Ya, tidur. istirahat, ya, Cepat istirahat. tidur belum, Nah, tadi belum cepat dibahas tidur. ya. Sebenarnya cepat tidur tuh ya batasan sampai jam berapa? Seringnya begadang. Iya. Kalau masih anak-anak saya himbauan sebenarnya kepada orang tua ya. Ketika anak itu pergi malam kok sampai melebihi jam 9 kok orang tua tidak mencari, itu menurut saya itu salah besar. Makanya kalau sudah jam 9 malam kok anak belum pulang, cari. Peran orang tua penting. Peran orang tua sangat penting sekali. Apalagi sekarang itu banyak sih di Jogja tuh Bu. Klitih-klitih itu orang anak sekolah-sekolah. Ya anak-anak, iya remaja. Sekarang malah cenderungnya orang tua yang kayak istilahnya lembek ke anak gitu. Iya, kayak ngikutin. Nah, itu sebenarnya ada pengaruhnya juga dari media sosial Bu. Yang dimana parenting tuh yang halus, zaman VOC dan zaman putri duyung serta putri asal juga apalah ya kan. Nah, saya sih setujunya VOC tetap ya. Malam kalah itu ceblak gitu. Nah, besok kita datengin pakarnya boleh nih kayaknya. Boleh tuh, boleh parenting. tuh, boleh, Oke. boleh parenting ya. Iya, ini tadi Pak Nanang kan sudah membahas 7 kebiasaan anak Indonesia hebat nih dari versi Pak Nanang sebagai orang tua lah, iya orang tua kita di sekolah. Sekarang dari versi anaknya nih Pak, kita panggil narsum kita yang kedua. Iya, ini silakan masuk. Iya, silakan masuk. Selamat berbelanja. Enggak. Silakan. Iya, silakan duduk. Iya, silakan duduk nih. Dipasin dulu mic-nya. Pasin dulu Mbak. Boleh deh diperkenalkan diri dulu boleh. Namanya siapa nih? Perkenalkan, nama saya Ananda Rata Pujiarti dari kelas 11 Farmasi 1. 11 farmasi 1. Oke. Nih pakai jas warna biru-biru nih. Ini apa nih jas biru-biru nih? Kalau jas warna biru ini alma mater OSIS. OSIS, berarti anak OSIS. Anak OSIS, keren. Kalau zaman dulu anak OSIS udah GG. Keren banget. Oh, keren banget gitu. Yang mau minta nomor HP-nya silakan kalau komentar. Enggak dong. Jangan. Enggak ya. Oke, lanjut Pak Cesa. Ya nih, itu panggilannya siapa nih kalau di sekolah? Ananda. Ananda. Kelas berapa tadi? 11 ya? 11. Kelas 11. Kalau nih, ini kalau saya ngomong Pak Guru lah ya Bu. Iya boleh, saya aja lah. Saya lah, ya wes lah. Saya mau tanya nih sama biar Mbak Nanda lebih santai iya, gitu Mbak menjawabnya. Nanda. Kira-kira kalau Mbak Nanda aktivitas di rumah dan di sekolah itu biasanya kalau di rumah dari bangun pagi tadi Pak Nanang kan Sanjang bilang ada 7 kebiasaan, ya kan? Nah dari bangun pagi sampai dengan tidur, apakah Mbak Nanda ini melakukan nih kira-kira yang dilakukan oleh Pak Nanang yang disebut tadi? Diceritakan mungkin. Ceritain coba. Apa sih yang dilakukan Mbak Nanda dari mulai melek gitu ya sampai bubuk lagi gitu. Sekarang kan bulan Ramadan ya Pak, Bu. Jadi dari pertama bangun itu pastinya bantu ibu kan, menyiapkan sahur. Setelah itu sahur, terus subuh. Dari subuh kan dari rumah ke masjid pastinya jalan. Itu udah termasuk kayak olahraga. Oh, Oke. Oke. Sekalian tuh benar. Ada korelasinya di Iya, situ, benar jalan Bener kaki. masuk. Lanjut. Masuk Pak Eko, yuk.
Terus habis itu siap-siap untuk ke sekolah. Terus habis sekolah sekitar jam 2 pulang, tidur siang. Tidur siang jam 3 bangun itu tadarus sebentar. Oke. Lanjut Di rumah. di rumah. Lanjut ke masjid buat ikut pengajian sampai maghrib. Ini bermasyarakatnya juga dapat. Iya loh, ikut dapat semua pengajian sebenarnya sampai ya. maghrib. Tapi ada yang belum dijelasin. Kenapa Pak? Makan bergizi. Sarapan apa enggak? Sarapan apa enggak? Kan sahur Pak. Sahur ya pastinya bergizi lah. Ya sahur kan nggak Iya. makan siang ya Bu. Jam segini aja masih masih fresh. Seger. Masih sehat nih ya. Jadi aktivitasnya itu dari rumah sampai sekolah. Nah sekarang tanya nih, kalau di sekolah nih, kan selaku ini ketua OSIS. Iya betul, ketua Apalagi OSIS. Ketua OSIS. Ketua OSIS Haksa menjadi Satunya panutan. Pak Kepala, Satunya satunya ketua OSIS. Makanya meleng dikit kita potong gaji nih. Nih sebagai ketua OSIS kan pasti mencontohkan ya adik kelas ya dan teman-teman di sekolah nih. Kalau di sekolah kegiatannya, Di sekolah biasa aja Pak, kayak murid biasa. Cuma kan kita harus sebagai panutan seperti yang Pak Guru bilang itu saya itu saya oke. berkayak kontribusi. Misal kalau ada acara, kita itu ikut bantu-bantu, ikut koordinasi ke guru-guru. Bentar. Ini ada bel Ada nih. iklan nih. Bel tanda pergantian jam pelajaran telah berbunyi. Ya. Asik. Nah, ini tandanya studionya di sekolah. Bener, studinya bener-bener di Haksa ya Pak. Monggo lanjut lagi. Lanjut yuk. Ada iklan. Dari awal berangkat itu saya ngusahain jam 7 udah di sekolah. Asik. Padahal masuknya 7:30 loh. Ya, Berarti kalau masuknya jam 7, jam 6 nyampe sini Mbak. enggak. Tetap jam setengah 7. Oh iya, 30 menit berangkat Iya. lebih awal. Tuh. Terus Habis itu seperti biasa, nanti kalau ada misal acara-acara gitu, nanti kita ikut bantu yang seperti saya tadi bilang. Terus ya udah. nah ini kira-kira nih kan itu kalau OSIS kan pasti acaranya banyak ya. Ya kan? Ada bantuin ini, bikin acara ini, bahkan event ini kan. Apakah mempengaruhi belajarnya yang Nilainya akademik, juga. nilainya itu gimana tuh waktunya? Mungkin teman-teman di luar ini aktivitasnya banyak terus nggak bisa belajar. Nah, belajarnya gimana? Kalau saya pribadi itu misal ada satu full itu event misal. Nanti itu kan pasti ada lah kayak pelajaran yang tertinggal. Ya. Nanti kita misal kayak tanya-tanya ke teman, tadi itu gimana sih? Pelajaran apa aja sih? Tugasnya apa aja gitu. Oh, pinjam catatan. Iya, pinjam catatan. Kalau misal ada ulangan kan itu pasti teman nggak bisa kasih tahu kan. Iya. Itu kita ke guru langsung. Oh, nanya Iya, langsung nanya. ke Bapak Ibu gurunya. Jadi kita kayak ngejar nilai gitu. Cocok Pak, bener jadi ketua OSIS panutan banget ya. Dan Alhamdulillah. kebetulan Ananda ini kemarin menjadi pengurus OSIS di forum OSIS Banjarnegara. Tepuk tangannya dong, tepuk tangan. Enggak mau tepuk tangannya, tepuk tangannya. Ayo tepuk tangannya. Ah, gitu, biar seru. Dan pengurus OSIS itu harus menjadi agen perubahan. Benar. Yes, cocok. Agen perubahan yang baik seperti itu. Harus Karena mereka mencontohkan. jadi contoh buat teman-teman yang lain gitu ya. Ya, berarti kan semua itu sebenarnya butuh yang namanya belajar dan kebiasaan. Karena kebiasaan itu akan terbentuk karena kita melakukan terus-menerus dan itu akan menjadi pembelajaran yang bagus untuk membentuk karakter yang disiplin. Iya. Ya. Oke. Mungkin Pak Nanang ini di ujung waktu ini Pak ada pesan nggak Pak? Khususnya untuk para remaja Haksa Lovers yang Iya. lagi nonton Ruang Kepsek ini Pak. Yang jelas harapan kami Ya. dari pihak sekolah karena ini di dunia pendidikan, salah satu syarat untuk membentuk karakter yang pertama kan knowing atau pengetahuan. Ya. Yang kedua actuating, melakukan. Dan yang ketiga
adalah pembiasaan atau habit. Nah itu yang penting itu. Jadi pinter melaksanakan dan membiasakan. Pinter Itu yang penting. melaksanakan Dan membiasakan. Iya. Pinter dalam arti bisa mengetahui oh ini perbuatan baik, oh ini perbuatan yang jelek, Iya. dan yang harus diikuti adalah perbuatan yang baik. Terus yang kedua melaksanakan, dan yang ketiga adalah membiasakan. Itu nanti kalau sudah ketiga itu sudah dilakukan, otomatis akan membentuk karakternya. Bener banget ini. Aku belajar lagi nih. Kemarin belajar, sekarang belajar. Belajar, apalagi kita sebagai orang tua, Ibu, pastikan kita di rumah punya putra putri yang harus memang kita didik sebagaimana mestinya. Iya. Kalau dari Mbak Nanda sendiri nih, ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman Haksa Lovers? Tentunya kan saya masih murid, jadi untuk teman-teman Haksa Lovers semangat terus belajarnya. Jangan malas-malas, kalau kita emang hari itu nggak bisa ikut pelajaran itu kita harus tetap cari bagaimana itu kita bisa ngejar pelajaran di hari itu. Asik, cakep. Bodoh itu pilihan, jadi belajarlah. Ya. Biar enggak bodoh. Iya. Iya, oke. Gitu. Ya, asisten sutradaranya sudah kasih pesan ini Bapak, tinggal 1 menit katanya. 1 menit cepet banget sih, Bro. Harusnya Makanya kan cepet banget loh. Iya loh. Ini. Berarti besok harus ditemani Pak Cesa lagi biar cepat. Terima kasih Pak Nanang Kosi. Iya, terima sama-sama. kasih ini Bapak Nanang dan Sudah Mbak mampir di Nanda. ruang Kepsek ini. Alhamdulillah kita tadi sudah dapat banyak ilmu ya Pak ya Iya. tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sebenarnya ini juga termasuk juga buat orang tua ya, parenting juga masuk di dalam ini ya. Jadi penting juga nih untuk orang tua tahu nih aktivitas apa sih yang harus dilakukan. Iya, benar-benar. Jadi nggak cuma anaknya doang yang belajar, tapi orang tua juga harus belajar. Benar banget. Ya. Di penghujung ini besok tambah lah Pak durasinya sejam gitu. Biar nggak kependekan. boleh lah ya. Informasi buat adik-adik yang lulus SMP yang masih bingung cari sekolah, saya nerusin di mana ya? Silakan ayo join ke SMK HKTI 1 Purworejo Klampok. Tentukan masa depanmu di sini karena Haksa bisa, Haksa hebat. Haksa bisa hebat. Satu lagi Pak, Haksa bisa kerja. Haksa bisa kerja. Karena Haksa jaya, jaya, jaya. Oke. Panjang ternyata penutupnya. Panjang Ya, ayo kita tutup Pak Cesa. Buat teman-teman ya yang nonton, mungkin ada kritik atau saran ya yang membangun bisa ditulis di kolom komentar. Iya. Serta request nih mau bahas apa, mau ngundang siapa boleh Di juga episode berikutnya. episode berikutnya boleh ditulis di kolom komentar. Paling itu dulu Iya. Ibu. Oke. Kita ketemu lagi di next episode. Di episode Ya, berikutnya. tunggu terus podcast dari kita. Don't miss it. Yes, ruang Kepsek. Apa Kepsek Bu? Kepoin dunia sekolah. Oke, bye bye. Thank you. Dah.